Jangan bergerak. Letakkan tanganmu di belakang sekarang. Ini wanita hampir 70 tahun menelepon polisi untuk dirinya sendiri dengan alasan tertentu. Sebelum kita mulai, jelas kamu tahu apa yang ingin kami bicarakan denganmu, dan kamu tahu kami punya beberapa pertanyaan untukmu. Dan kami akan sesenda menjelaskan penyebab penangkapan ada kehukuman yang dihadapi setelah kejahatan mengejutkan itu. Saya sadar akan dipenjara, saya tidak bisa mencegahnya. Saya tidak mau uangnya. Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Kasus ini terjadi di Michigan. Wanita itu menelepon 911 untuk dirinya sendiri. Namun saat petugas dan deputi tiba, mereka tidak menemukannya. Dan ketika akhirnya mereka menemukannya, dia berada tepat di dekat tubuh suaminya. Seharusnya itu berlangsung selamanya 48 tahun. Betsy McIntyre yang berusia 69 tahun seharusnya menikmati masa pensiun bahagia, namun itu tak terjadi. Untuk memahami alasannya, guys, kita harus kembali ke 11 Mei tahun ini. Keluar rumah dengan tangan terangkat. Saat para deputi tiba di rumah Betsy dengan senjata terhunus. Keluar dari rumah dengan tangan di atas. Keluar dari rumah. Kantor sheriff, keluar dari rumah dengan tangan di atas. Betsy pada saat ini menolak untuk keluar dari rumahnya. Menurut laporan dari berita Big Rapid, Betsy mengakui kepada petugas 911 dia membunuh suaminya. Lalu dia menutup telepon. Dia menelepon kembali dan memberitahu petugas jika tidak ada yang segera datang ke rumah, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Keluar dari rumah. Keluar rumah dengan tangan terangkat. Keluarlah dari rumah dengan tangan terangkat. Keluarlah dari rumah. Keluar rumah, angkat tangan. Buka pintumu, Kenny. Keluar dari rumah. Kantor sheriff, keluar dari rumah dengan tangan di atas. Ini kami tidak tahu apa yang terjadi dan dia adalah yang berikutnya di sini. Aman. Katakan padanya untuk maju ke depan. Keluar dari rumah dengan tangan terangkat. Polisi. Keluar dari rumah. Apakah kamu melihat sesuatu, Kenny? Baik, aku juga tidak. Keluar dari rumah. Lihat, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku juga tidak bisa melihat apa-apa. Kamu punya teropong? Tidak! Oke. Berhenti di luar rumah. Apakah kamu menyuruhnya keluar?
Iya, kita akan. Oke, bagus. Keluar dari rumah. Kamu tahu siapa namanya? Kantor sheriff, keluar dengan tangan di atas. Aman. Keluar dari rumah. Polisi. Dia bilang dia tidak bisa bergerak. Apakah kamu mendengar kami? Aku tidak bisa mendengarmu di telepon. Jelas. Dia ada di mana di rumah? Kantor sheriff, keluar dengan tangan di atas. Sekarang dia bilang dia tidak di rumah, tapi di belakang, di gudang. Aman. Betsy tetap menolak keluar, sementara petugas tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Nah, jadi mereka harus menemukannya sebelum sesuatu yang lain terjadi. Ya. Oke, aku juga tidak. Ya, tunggu sebentar, aku akan. Periksa di sana. Apa? Ada gudang tepat di sana. Apa? Ada gudang tepat di sana. Oh, oke. Aman, tunggu sebentar. Aku akan memeriksa ini. Ya. Perlihatkan tanganmu, kantor sheriff. Tangan. Perlihatkan tanganmu. Tangan. Angkat tanganmu. Perlihatkan tanganmu. Keluar ke sini. Kamu harus berjalan keluar ke sini. Merangkak, lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Merangkaklah ke arah kami. Lakukan. Merangkaklah ke arah kami sekarang. Lakukan sekarang. Merangkaklah ke arah kami. Kamu baik-baik saja. Segera merangkak. Di mana pisaunya? Di mana pisaunya? Di mana pisaunya? Oke, kamu harus merangkak. Gunakan tanganmu dan merangkaklah. Lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Teruskan, ayo. Berbaring tengkurap. Cepat, teruskan, merangkak, merangkak, teruskan, terus merangkak, terus merangkak. Teruskan.
Ulurkan tanganmu sekarang. Kamu mau ikut atau kamu mau? Kamu tak bisa melihat dari sudut ini, tapi di dekat Betsy ada tubuh suaminya tergeletak di genangan darah. Jangan mau bergerak. Letakkan tanganmu di belakang sekarang. Tolong, aku mohon. Kamu harus duduk di pantatmu. Berdiri. Kamu bawa sesuatu. Berdiri di sini dan buka kakimu. Buka kakimu. Ada luka lain selain di pergelangan tangan? Di awan aku Apakah ada orang lain di sini bersamamu? Ini adalah api. Aku akan memintamu duduk di mobil ini ya. Aku buka mobilnya, hati-hati. Gudang belakang, gudang hijau di belakang rumah. Aku butuh seseorang mendekatinya. Baiklah, Hati-hati, ada banyak darah, jangan diinjak. Jangan pindahkan apapun, cukup periksa nadinya. Saya baik di sini, Bu. Silakan duduk dulu. Duduklah. itu menyakitkan pergelangan tangan saya. Tetap saja seperti itu ya, seperti itu. Keesokan harinya Betsy dibawa untuk diinterogasi, bahkan terlihat gelisah sebelum dia ditanyai. Betsy, saya detektif Headland dan ini detektif Marlette. Kami tidak mengharapkanmu mengingat nama kami, tapi kami hanya memperkenalkan diri saja. Saya tak akan mengingat wajahmu karena tak bisa melihatnya. Bagian interogasi ini banyak disunting. Namun Betsy yang duduk di kursi interogasi dituduh menikam suaminya beberapa kali. Bukan 1, 2, atau 12, tapi 14 kali. Tapi itu terakhir kali saya pergi ke dokter sebulan yang lalu. Itu bisa berubah? Baiklah. Sebelum kita mulai, jelas kamu tahu apa yang ingin kami bicarakan denganmu, dan kamu tahu kami punya beberapa pertanyaan untukmu. Sebelum mulai, aku harus memberitahu hak-hakmu. Ini hak-hak yang biasa kamu lihat di film polisi. Kamu berhak diam. Segala ucapanmu bisa digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu berhak berbicara dengan pengacara dan memintanya hadir saat diinterogasi. Jika tak mampu, sewa pengacara-pengacara akan ditunjuk untuk mewakilimu sebelum interogasi jika diinginkan. Kamu bebas menggunakan hak-hak ini kapan saja dan tidak harus menjawab atau membuat pernyataan apapun. Kamu juga bisa memutuskan untuk menjawab satu pertanyaan dan mengatakan tidak ingin menjawab pertanyaan lainnya.
Oke, apakah kamu mengerti hak-hak yang baru saja saya bacakan kepadamu? Ya. Dengan mempertimbangkan hakmu, apakah kamu bersedia bicara dan menjawab beberapa pertanyaan? Tidak. Saya ingin berbicara dengan pengacara perceraian saya. Oke, kamu tahu cara menghubunginya. Itu dia, seorang perempuan. Oke, Lieberman ataupun semacamnya. Dia ada di gedung pengadilan ini. Biasanya, setidaknya dia ada di sini. Aku tidak tahu. di mana kantornya? Dia ada di Ludington. Aku tidak bisa. Namanya ada di ponselku. Aku tidak bisa. Mengingat wajahnya karena penyakit ini. Itu hanya... Kita. Kamu bilang Lieberman? Ya, aku rasa begitu. Oke, coba saja cari pengacara Google di Ludington. Pengacara perempuan. Oke? Aku bercerai hanya karena aku tidak menginginkan uangnya. Apa tadi itu, sayang? Apa yang kamu bilang tentang uang? Aku tidak menemukannya. Aku tidak punya gelas kecil di sini, jadi aku tidak bisa melakukannya untukmu. Kamu bilang di Lovington, benar? Ya, dia di kota, seperti di gang belakang. Ada sedikit? Itu bukan Becky Ladiere, kan? Ya, Ladiere. Lady, mungkin itu Becky, tapi dia punya fotonya di sana. Dia berambut gelap? Bukan, itu bukan Ladier. Pengadilan di sini pasti tahu, karena surat cerai ada di sana. Aku bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan secara kriminal. Ada Tracy dying. Aku pikir itu Becky, tapi aku kira namanya lebih panjang dari itu. ya, namanya mulai dengan M atau L. Jadi itu membuatku bertanya-tanya apakah itu benar dia. Dia punya nama yang lebih panjang. Namanya akan disebut oleh hakim di pengadilan perceraian. Seharusnya begitu. Selesai bulan ini atau semacamnya. Penyelesaian perceraianmu. Kamu bisa lihat itu? Jika itu terlihat seperti dia, Oke, hanya bentuk wajahnya, benar dan rambutnya. Kamu tahu dia melakukan kejahatan? Saya tidak tahu. coba perbesar sedikit, mungkin lebih mudah. Jangan bawa terlalu dekat. Ya, sepertinya itu dia. Perempuan yang lebih muda. Ya, Baiklah. Kami ingin memberi Anda kesempatan untuk menceritakan sisi cerita Anda kepada kami. Tapi Anda sudah meminta pengacara, jadi kami akan coba carikan untuk Anda. saya rasa itu satu-satunya hal yang masuk akal bagi saya, yaitu mendapatkan pengacara. Benar kan? Saya sadar akan dipenjara dan tak bisa berbuat apa-apa. Oke. Seharusnya itu untuk selamanya. 48 tahun. Dia tak akan memindahkan kami. Aku harus cari bantuan. Dia tidak akan memindahkan kami. Dia tidak akan memindahkan kami. Saat ibu dan ayah meninggal, Tenang sebentar, aku punya pertanyaan untukmu. Oke, Betsy. Kalau kau akan berbicara dengan anak-anakmu hari ini, ada pesan untuk mereka?
Berapa banyak anak yang kamu punya? 3. Dan apakah semuanya dari David? Tidak. Bisa kamu? Anak-anak perempuan bersama David. 2 gadis bersama David? Aku bersama Nathan. Sebelum kita menikah. Baiklah. Apakah para gadis berhubungan dengan Nathan? Mereka pernah. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Nggak ada yang melakukan apa-apa. Nggak ada yang memberitahuku apapun. Kami akan membawamu kembali karena kamu meminta pengacara. Jadi kita selesai, jadi kami akan membawamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu cerita mereka. Seperti yang kulihat. Benar cerita mereka? Cerita mereka, anak-anakku. Iya. Anak-anak perempuan? Anak-anak perempuan juga. Baik, apakah ada anggota keluarga lain yang ingin Anda hubungi? Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Saudara perempuan, saudara laki-laki atau... Saudara-saudaraku. Tidak. Saudaramu. Saudara tiriku. Ya, siapa namanya? Kamu tak bisa bicara dengannya. Dia sudah terlalu banyak mengalami. Ingat, keputusan udah jika ingin bicara dengan kami. Kamu bisa kembali setelah bicara dengan pengacara. Saya sadar akan hal itu. Oke. Itu tidak bisa dimuat. Ya, kita sudah siap. Kamu ingin mengikuti nona muda ini? Ya, baiklah, jika kamu memutuskan untuk melepaskan hakmu, tidak apa-apa. Jika kamu ingin melepaskan hakmu, beritahu staf di belakang dan kami akan datang bicara. Oke? Aku hanya harus bicara dengannya dulu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kami mengerti. Oke. Jadi, Oke. Betsy awalnya didakwa pembunuhan tingkat 1, namun pada Agustus mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Menurut berita CBS, wanita 69 tahun itu akan dihukum penjara 20 hingga 40 tahun sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Dengan hukuman minimal 20 tahun saat bebas, usianya 89 tahun. Kantor Jaksa Agung Michigan menyatakan, vonis ini memastikan keadilan bagi korban dan orang terdekatnya. Kantor saya tetap mendukung Kabupaten Danau di masa transisi dan memastikan pelaku kekerasan bertanggung jawab. Bulan lalu, Betsy divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman 20-40 tahun penjara. Catatan daring menunjukkan Betsy McIntyre sedang dihukum di lapas perempuan Lembah Huron. Betsy bisa menghadapi Dewan Pembebasan bersyarat paling cepat tahun 2045 dan maksimal bebas pada Mei 2065. Enteri Sawarding Tanah Workpin di episode ini. Saya Elizabeth Milner dan ini Inside the Crime.